Tes, 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 tes. Kenceng kali lah suaranya. Halo, selamat pagi semuanya. Anak-anak apa kabarnya hari ini? Sehat? Pasti sehat ya. Sebelumnya saya minta maaf. Mr. Udin minta maaf karena tidak bisa hadir hari ini di dalam pembelajaran PI. Dikarenakan ada beberapa kegiatan ya yang di mana Sarudin tidak bisa masuk untuk mengajar di kelas seperti biasa. Tetapi di sini Sarudin akan sedikit menjelaskan dan juga memberikan tugas kepada kalian ya terkait pembelajaran awal di pembelajaran PI. Nah, nanti sebelum dimulai Sarudin akan jelaskan. Jadi di setiap pertemuan itu nanti Sarudin akan berikan min mapping ya berbentuk min mapping. Ya karena kalian tidak ada buku LKS dan tidak ada buku paket. Jadi nanti akan ada min mapping itu dari Sarudin dan ada lembar jawaban ya atau bisa dibilang kertas bergaris ya nanti akan Sarudin sediakan. Ya nanti kalian itu dapat ya dari Miss Dancernya yang mengawas. Ya nanti bisa kalian kerjakan di sana. Nah, nanti akan ada 2 lembar. Yang pertama itu ada lembar min mapping tentang permainan bola basket. Lalu ada lembar kerja. Ya, ada lembar kerja, lembar bergaris yang dimana nanti kalian diharuskan menyimak, menganalisa, dan memperhatikan apa yang Sarudin jelaskan dari min mapping tersebut. Lalu kalian tuliskan, kalian tuangkan, tuliskan di dalam lembar bergaris tersebut. Paham? Jadi ada 2 lembar. Yang pertama itu ada lembar min mapping. Ya, di situ ada gambar permainan bola basket. Lalu ada lembar kertas bergaris. Nah, yang dimana kalian harus menulis, menganalisa, mengamati apa yang Sarudin jelaskan di dalam video ini, lalu kalian tuliskan di dalam lembar kerja tersebut. Ya, kalian bisa sambil melihat min mappingnya, lalu juga bisa sambil menulis di lembar kerja atau kertas bergaris. Ya, sampai di sini paham ya? Jadi kalian jika sudah memegang itu, kalian langsung kondisikan saja, beri nama kalian, jangan lupa kelas berapa, ya lalu kalian nanti simak dan perhatikan apa yang Miss Sarudin jelaskan. Nah, sekarang langsung saja ke penjelasannya, yang dimana saya akan sedikit menjelaskan terkait permainan invasi dan permainan bola basket. Ya, tapi Sarudin minta tolong kalian benar-benar memperhatikan video ini karena nanti cara kerja pembelajaran di dalam PI itu kalian diharuskan selalu dapat menganalisa, menganalisis, dan mengamati dengan baik apa yang Mr. Udin jelaskan. Ya, nanti ketika Mr. Udin sudah masuk pun, Mr. Udin menjelaskan di kelas, ya kalian harus benar-benar mengamati dan menganalisa. Karena yang kalian tuliskan itu tidak melihat buku apapun. Ya, jadi kalian hanya mendengar dan mengamati, menganalisa. Ya, jadi nanti bentuk tulisan kalian itu pasti akan berbeda-beda setiap orangnya. Ya, di sini Mr. Udin akan jelaskan. Tolong diperhatikan, diamati, dan dianalisa dengan baik. Yang pertama, permainan invasi. Ya, mungkin beberapa dari anak-anak sudah ada yang mengetahui apa itu permainan invasi, mungkin juga ada yang belum. Permainan invasi ini, ya olahraga invasi ini adalah olahraga yang dimainkan 2 regu yang saling berlawanan satu sama lain. Ya, ibaratkan ada sebuah tim, ya 2 tim yang saling berlawanan di dalam lapangan satu sama lain. Dan permainan invasi ini identik dengan sentuhan fisik. Ya, jadi permainan invasi ini identik dengan sentuhan fisik. Ya, perlu diingat ya. Jadi nanti akan ada perbedaan karena ada permainan invasi dan permainan net. Ya, jadi tidak ada permainan bola kecil dan permainan bola besar lagi. Permainan invasi adalah permainan
yang dimana dua tim saling berlawanan satu sama lain dengan kontak fisik secara langsung. Ya, dengan tujuannya untuk mencetak poin sebanyak-banyaknya. Yang dimana nanti poin yang terbanyak itu akan menjadi pemenang di dalam permainan tersebut. Ya, itu salah satu ciri-ciri dari permainan invasi. Ya, permainan invasi ini ya terdapat di beberapa cabang olahraga. Yang pertama, ada permainan bola basket. Kalau kita bayangkan sama-sama kita amati permainan bola basket, kalau kalian pernah lihat pasti ada sentuhan fisik secara langsung. Ya, baik itu seperti sedang bertahan atau menyerang ke area lapangan lawan, ya itu ada kontak fisik secara langsung. Ya, permainan bola basket. Lalu ada lagi apa selain permainan bola basket? Permainan bola tangan. Ya, permainan bola tangan. Mungkin ini masih familiar ya di kalian masih belum banyak mendengar permainan bola tangan. Tapi permainan bola tangan itu ada. Ya, permainan itu termasuk dalam permainan invasi dan ada kontak fisik secara langsung. Lalu juga ada sepak bola, betul. Ya, sepak bola juga termasuk dalam permainan invasi karena ada kontak fisik secara langsung. Jika kalian ada yang menjawab permainan bola voli, bukan. Permainan bola voli itu bukan termasuk permainan invasi. Tapi permainan bola voli itu termasuk dalam permainan net. Ya. Permainan bola voli termasuk dalam permainan net. Karena apa? Karena ada net yang membatasi di area lapangan. Ya, jadi sekarang sistemnya bukan permainan bola kecil dan permainan bola besar lagi, tapi permainan invasi dan permainan net. Balik lagi kita ke permainan invasi. Permainan invasi itu ada permainan bola kasti. Nah, itu juga termasuk permainan invasi. Ya, mengerti ya? Dan kalau di dalam permainan tradisional, itu ada apa permainan invasi? Ya, ada bentengan, betul. Ada gobak sodor. Nah, itu termasuk dalam permainan invasi karena ada kontak fisik secara langsung. Ya, selanjutnya saya akan jelaskan permainan net. Permainan net, ya tadi seperti yang sudah Mr. Rudin bahas, permainan net itu yang dimana ada dua tim yang saling berlawanan satu sama lain dan dibatasi oleh net di lapangan permainannya. Ya, contohnya ya cabang olahraganya ada bulu tangkis, ada bola voli, ya, ada tenis meja. Ya, lalu ada yang sekarang lagi familiar nih yang baru-baru keluar ada paddle. Nah, itu juga termasuk dalam permainan net. Ya, ingat permainan net dan permainan invasi itu berbeda. Ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang permainan invasi dan net. Nah, Mr. Udin mau kalian harus dapat menganalisa dan mengamati apa yang Mr. Udin sampaikan tadi. Ya, lalu kalian tuliskan di dalam lembar kerja kalian, ya, di dalam kertas bergaris kalian. Selanjutnya, di dalam permainan invasi itu tadi ada permainan bola basket. Nah, yang di mapping kalian, ya mapping kalian itu ada permainan bola basket ya. Kita akan bahas permainan bola basket. Yang pertama, kita mulai dari sejarah singkatnya. Nah, permainan bola basket ini sejarah singkatnya diciptakan oleh James Naismith pada tahun 1891 di Amerika Serikat. Nah, James Naismith ini dia adalah guru olahraga nih. Ya, guru olahraga di sebuah universitas ya. Yang dimana dia menciptakan permainan bola basket ini awalnya berawal dari keinginannya membuat sebuah permainan untuk mengisi waktu luang siswa-siswinya nih. Ya, di musim dingin saat itu ya. Saat itu permainan bola basket ini masih terdiri dari 9 orang yang dimana permainannya cukup mudah, harus memasukkan bola ke dalam sebuah wadah. Ya, belum sebuah jaring yang berlubang, tapi masih sebuah wadah seperti bentuknya seperti tong sampah seperti itu, seperti ember ya. Nah, permainan bola basket ya ini
sangat cepat ya, sangat cepat istilahnya menyebar luas di seluruh dunia karena memang permainan bola basket ini adalah permainan yang sangat-sangat menarik dan sangat asik untuk untuk mengisi waktu luang. Ya, apalagi permainan bola basket ini diciptakan untuk siswa-siswi saat itu. Jadi, dalam pendidikan itu akan menyebar luas dengan cepat. Ya, itu sejarah singkatnya. Lalu, lanjut, ada lapangan dan peralatan. Nah, di sini permainan bola basket, ya itu lapangannya itu berbentuk persegi panjang. Ya, lalu bolanya biasanya berwarna oranye, tapi seiring berjalannya waktu, sekarang banyak sekali yang variasinya ya, warna-warnanya ya. Tetapi bentuknya akan sama. Itu terbuat dari karet dan mudah memantul. Ya, mudah memantul dengan catatan bola basket itu diisi angin, dipompa dengan angin dengan baik. Ya, selanjutnya ada teknik dasar. Nah, di dalam mapping kalian itu ada passing, ada dribbling ya, atau dribble, shooting, rebound, pivot ya. Nah, kita akan bahas ya untuk pertemuan kali ini tentang passing ya. Passing apa sih? Ada yang tahu? Passing, passing, passing itu biasanya kalau dalam permainan sepak bola ini Mister mengumpan atau memberikan bola. Nah, di dalam permainan bola basket juga ada mengumpan, memberikan bola kepada rekan tim ya, atau teman satu tim. Ya, passing di dalam permainan bola basket itu dibagi, yang perlu kalian ketahui ya, dibagi menjadi 3 yang paling dasarnya. Ya, teknik passing yang paling dasarnya itu dibagi menjadi 3. Ada passing atau umpan chest pass. Ya, siapa yang tahu di sini chest pass? Chest pass itu apa? Ya, chest. Chest kita perumpamannya di bagian dada, ya chest. Passing ya berarti adalah umpan yang sejajar atau setinggi dada, ya, setinggi dada, lurus. Yaitu chest pass. Ya, nah, melakukan chest pass ini yang pertama itu ya kita harus berdiri tegap, ya berdiri dengan tegap, lalu kedua tangan memegang atau istilahnya dengan posisi yang baik, ya, memegang bola basket ke arah teman kita. Ya, lalu setelah itu dilemparkan, ya, tapi dilemparkannya harus dengan posisi tangan yang benar. Bagaimana tuh, Mister? Yang pertama kalian harus tekuk bola basket tersebut, ya, tekuk menggunakan tangan seperti ini dibawa ke bagian setinggi dada. Ya, lalu ketika rilis ya, atau dilepaskan, itu kedua tangannya harus lurus, ya harus sampai lurus. Ya, harus sampai lurus. Itu chest pass. Oke, nah ketika melakukan chest pass, itu posisi kaki pun harus maju satu kaki, ya misalkan kaki kanan. Ya, ketika kalian melakukan chest pass, ketika rilis kaki kanan maju ke depan. Yang dimana berguna untuk apa? Berguna untuk memberikan tenaga, ya, atau lemparan yang baik, yang akurat ketika kalian melakukan lemparan kepada teman. Selanjutnya ada bounce pass, ya, bounce pass. Kalau ini bounce aja udah memantul, ya, memantul. Jadi berarti ini adalah umpan memantul, ya, yang dimana kalian dapat melakukan gerakan bounce pass ini dengan posisi sejajar, ya, berdiri tegap, ya. Lalu setelah itu kalian melakukan umpan ini dengan cara dipantulkan ke lantai, ya. Jadi posisinya dilemparkan ke lantai. Tapi ingat harus dengan posisi tangan yang sama, lurus ke depan. Ya. Banyak sekali yang melakukan bounce pass nanti ketika praktek, ya kita akan ulas lagi lebih mendalam. Banyak sekali yang melemparnya dari atas ke bawah, dilempar. Tapi ketika melakukan bounce pass itu harus lurus. Ya, lurus dilemparkan ke bawah, ya, ke bawah dan harus dekat dengan kaki teman yang akan diumpan, ya, yang akan diberikan
bola basketnya. Nah, bagaimana itu dekat kakinya? Dekat kakinya dikira-kira bisa 1 langkah kaki dari kaki teman kalian. Ya, kalau posisinya kalian sejajar, ya, kalian mengumpan terlalu jauh, maka nanti bolanya akan memantul tidak beraturan. Ya, selanjutnya ada passing overhead pass. Ya, passing overhead pass ini biasanya digunakan untuk umpan jarak jauh. Ya, untuk mengumpan teman yang berada di jarak yang jauh. Ya, seperti misal contoh di dalam lapangan, teman kalian berada di jarak yang jauh. Nah, kalian biasanya menggunakan pemain basket menggunakan overhead pass. Nah, overhead pass ini dia adalah umpan yang dimana dari atas, ya, overhead berarti di atas kepala, ya, di atas kepala lalu diumpan, ingat, dan harus lurus, ya, harus lurus, kedua tangan ketika rilis harus lurus dan diumpan di atas teman kalian, ya, di atas kepala teman kalian, ya. Oke, intinya seperti itu. Itu teknik dasar passing yang perlu kalian ketahui di dalam permainan bola basket. Nah, Mr. Udin nanti ingin kalian menganalisa video ini lagi. Kalian boleh ulang lagi video ini, lalu kalian catat apapun yang kalian pahami dari penjelasan Mr. Udin di lembar kerja kalian. Ya, silakan boleh diulang 2 kali sampai 3 kali sampai kalian benar-benar puas dengan isi yang ada di lembar kerja kalian. Ya, nanti bisa minta tolong Miss dan Sir-nya, Mr. dan Mrs.-nya untuk mengulang video ini berkali-kali. Nanti setelah itu Mr. Udin ingin ya kalian menyimpan min mapping dan lembar kerja kalian. Dan jangan lupa di lembar kerja kalian harus di strapless, ya, di strapless. Jadi min mapping permainan bola basket dan lembar kerjanya itu tidak terpisah. Ya, karena nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya di pembelajaran yang berbeda itu nanti akan dibeda-bedakan, disekat-sekat, dan nanti di akhir semester itu nanti akan kalian presentasikan apa yang sudah kalian catat, ya, atau ketika penilaian harian di lapangan itu nanti akan kalian jelaskan apa yang sudah kalian pahami dari materi yang sudah kalian pelajari. Ya, itu mungkin dari Mr. Udin. Terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan, menganalisa dengan baik hari ini. Tetap jaga kesehatan. Mohon maaf sekali lagi Mr. Udin tidak bisa hadir di dalam kelas. Semoga di minggu depan kita bisa bertemu dengan keadaan sehat, ya, langsung di lapangan, ya, langsung di lapangan kita akan praktek dan Mr. Rudin akan sedikit menjelaskan lagi apa itu permainan fasi dan permainan bola basket. Ya, sekian, terima kasih. Selamat pagi, namo buddhaya.